Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. طيب نواصل في شرح كتاب الفوائد atau kitab Al-Mukhtasar Al-Latif di Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadhal rahimahullah المتوفى سنة 18 وتسعمائة من الهجرة النبوية. قال rahimahullah di akhir kitab Siyam faslun fil i'tikaf, pasal terkait dengan i'tikaf. Ya, para fuqaha rahimahumullahu taala menyebutkan pembahasan i'tikaf di akhir kitab Siyam itu karena dua alasan. Alasan yang pertama, karena ya disyariatkan bagi orang yang i'tikaf untuk berpuasa. Disyariatkan untuk orang yang i'tikaf agar dia berpuasa. Walaupun itu bukan wajib dan bukan pula persyaratan dalam mazhab. Ya, tapi disyariatkan atau disunnahkan ya. Orang yang i'tikaf itu dalam keadaan berpuasa walaupun tidak diwajibkan dan tidak pula disyaratkan. Alasan yang kedua, karena i'tikaf itu walaupun disunnahkan sepanjang tahun, ya, walaupun i'tikaf itu disunnahkan sepanjang tahun, kapanpun mau dikerjakan i'tikaf boleh, tapi waktu yang paling afdolnya, yang paling utamanya adalah di 10 malam, di bulan Ramadan, ya, secara khusus di 10 malam terakhir Ramadan, secara khusus di 10 hari terakhir Ramadan. Nah, karena dua alasan ini, maka para fuqaha menyebutkan pembahasan i'tikaf di akhir bab Siyam, di akhir kitab As-Siyam. Nah, al-i'tikaf ya ini merupakan syariat ya yang sudah lawas, ya sudah lama dari zaman nabi-nabi sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baiti lil qaifina wal akifina wa ruk'is sujud. Bahwa kami telah mengambil perjanjian dari Ibrahim dan Ismail agar keduanya diperintahkan untuk menyucikan rumahku, rumah Allah Ta'ala. Ya, lil qaifin, bagi orang-orang yang tawaf, wal akifin, ya, dan orang-orang yang i'tikaf, war ruk'is sujud, dan orang-orang yang sholat. Ya, jadi ini merupakan syariat yang sudah lama i'tikaf ini. Kemudian i'tikaf ini hukumnya sunnah ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Wa antum aakifuna fil masajid. Nah, dan janganlah dekati istri kalian sementara kalian i'tikaf di masjid-masjid. Kalian i'tikaf di masjid-masjid. Iya. Kemudian i'tikaf ini disunnahkan kapanpun, sepanjang tahun. Hanya saja disyariatkan, kita katakan tadi, di akhir Ramadan. Secara khusus 10 malam terakhir untuk taharri Lailatul Qadar, untuk mencari tahu atau untuk meraih Lailatul Qadar. Nah, Allahu taala alam bissawab. Kata beliau rahimahullah, faslun fil i'tikaf. Al-i'tikaf secara bahasa bermakna al-lubus. Al-lubus artinya berdiam, tinggal di satu tempat, tinggal di satu posisi, berdiam di situ. Adapun secara istilah, i'tikaf adalah lubsun, lubsu muslimin mumayyizin aqilin salimin minal hadatsil akbar. Ya. I'tikaf secara syarak adalah lubsu muslimin mumayyizin aqilin salimin minal hadatsil akbar fil masjid. Nah, i'tikaf secara syariat adalah berdiamnya seorang muslim yang mumayyiz, lagi berakal, yang tidak memiliki hadas besar, dan berdiamnya itu di masjid. Berdiamnya itu di masjid. Baik. Ini definisi i'tikaf dan akan lebih jelas dengan di syaratnya ya. Qala rahimahullah wa syartu sihhatil i'tikaf. Syarat syahnya i'tikaf. Sebelumnya
disebutkan di sini syarat syah itikaf. Yang dimaksud dengan syarat syah di sini adalah ma la budda minhu. Semua yang harus terpenuhi. Semua yang harus terpenuhi. Ya, baik itu rukun maupun syarat. Baik itu rukun itikaf maupun syarat syah itikaf. Jadi syarat yang dimaksud di sini syarat syah itikaf, yakni mencakup syarat dan rukun. Karena akan beliau sebutkan setelah ini rukun, ya. Akan beliau sebutkan setelah ini rukun. Tapi rukun itikaf hakikatnya ada empat. Rukun itikaf ada empat. Yang pertama an-niyah, ya, an-niyah. Yang kedua al-lubsu, yang kedua al-lubus berdiam. Yang ketiga mu'takifun, pelaku itikaf, dan yang keempat mu'takafun fihi, tempat itikafnya. Rukun itikaf saya ulangi ada empat. Yang pertama an-niyah, yang kedua al-lubsu berdiam, yang ketiga adalah al-mu'takif, mu'takifun pelakunya orang yang itikaf, dan yang keempat mu'takafun fihi, tempat i'tikafnya. Nah, kita lihat di sini kata beliau rahimahullah wa syartu sihhatil i'tikaf an-niyah. Syarat syah i'tikaf, iya. Syarat syah i'tikaf yakni rukun i'tikaf yang pertama adalah an-niyah. Ya, ini jelas ya karena i'tikaf adalah ibadah badaniyah sehingga membutuhkan niat. Sehingga diwajibkan padanya an-niyah. Niat i'tikaf ini simple ya. Dia masuk ke dalam masjid, kemudian dia meniatkan dalam hatinya yang dia bantu dengan lisannya nawaitul i'tikaf, selesai. Nawaitu al-i'tikaf. Jelas ya? Itu kalau i'tikafnya sunnah. Kalau i'tikafnya wajib, dan i'tikaf wajib hanya pada satu keadaan, yaitu kalau dinazarkan doang. I'tikaf hanya wajib kalau dinazarkan. Nah, kalau i'tikafnya sunnah cukup nawaitul i'tikaf, dia niatkan dalam hatinya. Dia bantu dengan lisannya. Di mana niat ini nanti dia ucapkan ketika berada di dalam masjid. Bukan dari luar pintu masjid sudah niat, saya mau niat i'tikaf. Enggak. Karena niat itu harus berbarengan dengan amalan, ya kan? Sudah berulang-ulang kali. An-niyah itu muqarinun lil amal, berbarengan dengan amal. Maka niatnya dimunculkan nanti sudah di dalam masjid. Ya, nanti sudah di dalam masjid. Dikatakan nawaitul i'tikaf atau misalnya dikatakan nawaitul i'tikaf muddata lubsi fil masjid misalnya. Kalau dia mau lengkapi. Saya niat i'tikaf selama saya berdiam dalam masjid ini. Baik. Ya, tapi ya simpelnya yang paling kadar paling minimalnya ya nawaitul i'tikaf. Saya niat apa? I'tikaf. Baik. Kemudian kalau i'tikafnya wajib, maka wajib meniatkan fardhiyah. Ya katakan misalnya nawaitu fardhal i'tikaf. Nawaitu fardhal al-i'tikaf. Iya, dan ini dilakukan di dalam masjid juga sama. Karena ini niat. Nawaitu fardhal al-i'tikaf. Atau nawaitul i'tikaf al-manzur. Nawaitul i'tikaf al-manzur. Nah, ini niat i'tikaf. Di mana kalau dia ingin niat i'tikaf, dia mau menazarkan i'tikaf, ya apa namanya? Dia nazar, naam. Misalnya dia nazar dari luar masjid, di halaman masjid ya, di halaman masjid dia meniatkan nazar. Dia katakan saya nazar mau i'tikaf di masjid ini. Ya, saya nazar untuk Allah i'tikaf di masjid ini. Setelah dia masuk ke dalam baru dia niat. Nama itu fardhal i'tikaf ya, misalnya fi hadzal masjid dan semacamnya. Ya Allahu a'lam bissawab. Ya, ini terkait dengan niat itikaf dan Imam An-Nawawi rahimahullah sebagaimana yang sering kita sebutkan ya, beliau menganjurkan agar setiap orang yang masuk ke dalam masjid walaupun sebentar itu meniatkan itikaf agar berdiamnya dia di masjid menjadi pahala walaupun untuk sholat 5 waktu doang gitu. Walaupun untuk sholat lima waktu. Baik, maka tetap disunnahkan dia untuk itikaf. Nah, kalau lebih disunnahkan lagi kalau dia menazarkannya. Dia menazarkan itikaf di luar masjid, setelah itu dia masuk masjid, dia niatkan itikaf fardu agar itikafnya bernilai pahala wajib. Ya, kalau dia tidak nazarkan ya terhitung
itikaf sunnah. Dan tentunya beda antara pahalanya antara itikaf wajib dengan itikaf sunnah. Jadi ini hal yang jangan sampai dilalaikan. Ini peluang pahala yang besar. Setidaknya sehari semalam orang bisa itikaf 5 kali, walaupun sebentar-sebentar. Hmm. Walaupun tidak lama durasinya. Kemudian kata beliau rahimahullah, ini terkait dengan niat. Yang kedua, wal-lubthu fil masjid. Al-lubthu fil masjid. Dan apa? Ya nanti akan diterangkan ya. Ini rukun yang kedua, berdiam. Al-lubthu. Ini rukun yang kedua, al-lubthu. Hmm. Al-lubthu yang dimaksud di sini adalah al-muksu fauqa qadri tumakninah. Al-muksu ya, fauqa qadri at-tumakninah. Dan dimaksud dengan al-lubthu di sini adalah seorang berdiam di dalam masjid melebihi kadar tumakninah. Kita sudah pelajari ya bahwa tumakninah itu seorang berdiam selama waktu yang dibutuhkan mengucapkan subhanallah sebentar sekali. Itu sudah dikatakan tumakninah. Nah, itikaf di atasnya itu. Bukan bukan dibawanya kadar tumakninah, bukan selama kadar tumakninah, tapi di atasnya. Fauqa qadri at-tumakninah. Ya, wallahu taala alam bisawab. Ya. Kemudian semisal dengan al-muksu adalah at-taraddud. Semisal dengan al-muksu adalah at-taraddud. Apa itu at-taraddud? Yaitu mutar-mutar dalam masjid. Walaupun dia tidak diam, tapi dia jalan di masjid mutar-mutar. Itu namanya at-taraddud. Itu juga masuk dalam kategori al-muks. Dihukumi apa? Al-muksu. Sah sebagai etika. Atau at-taraddud itu masuk dari pintu A, keluar dari pintu A juga. Pintu yang sama. Ya. Ad-dukhul min babin wa apa dukhulul masjid min babin ya wa khurujun apa wa khurujun minal masjid ya min nafsil bab. Jadi masuk ke pintu dengan masuk ke masjid dengan pintu satu, keluar ke pintu, dari pintu satu juga. Itu namanya taraddud. Ini masuk dalam kategori al-lubus atau al-muqsu. Jelas ya. Adapun yang tidak termasuk al-lubsu adalah al-murur. Al-murur, marrah, sekedar lewat, berlalu. Yaitu masuk dari satu pintu, kemudian menyeberang, keluar di pintu yang lain. Dan dia tidak berdiam di antaranya. Langsung jalan aja nyebrang gitu. Itu namanya apa? Al-murur atau al-ubur. Ini nggak masuk dalam kategori al-muksub. Nggak bisa diniatkan sebagai itikaf. Nah, Allahu Ta'ala alam bisawab. Sudah ya? Ini syarat yang kedua. Yaitu rukun yang kedua yaitu al-lubsu. Rukun yang ketiga disebutkan di sini fil masjid, di dalam masjid. Allah Ta'ala berfirman, "Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid." Sementara kalian itikaf di masjid-masjid. Ya, yang dimaksud dengan masjid adalah kullu ma wuqifa lis-shalah. Yang dimaksud dengan masjid adalah semua yang diwakafkan untuk salat. Walaupun tidak berbentuk bangunan masjid. Walaupun orang katakan di Indonesia bilang musola, ya masjid kecil gitu ya. Nah, selama itu diniatkan untuk wakaf, maka itu maka itu adalah masjid ya, sehingga sah untuk itikaf di dalamnya. Sah untuk itikaf di dalamnya. Kemudian Syekhuna Najib Hafizahullah Ta'ala mengatakan termasuk dalam kategori masjid adalah tanah-tanah pemerintah yang dijadikan diperuntukkan khusus untuk membangun masjid. Ini walaupun pemerintah tidak mengatakan ini wakaf gitu ya, karena pemerintah tidak punya hak. Dalam artian wakaf itu kan harus punya pribadi, sementara kan pemerintah tidak memiliki tanah itu secara pribadi, tapi sebuah institusi, sebuah negara. Cuman kata beliau hafizahullah, kalau pemerintah mengatakan tanah negara ini kita tunjuk atau kita khususkan atau kita jadikan sebagai masjid, ya maka itu masuk dalam kategori wakaf. Itu masuk dalam kategori wakaf, yakni masuk dalam kategori masjid syar'an, sehingga boleh itikaf padanya. Sehingga boleh itikaf di situ. Wallahu taala alam bisawab. Ya, maka tidak sah itikaf di selain masjid.
Tidak sah itikaf selain masjid. Ya. Apa itu selain masjid? Ya semua yang tidak diwakafkan untuk sholat. Walaupun bentukannya masjid. Walaupun bentukannya masjid. Nah, misalnya ada seorang yang membangun masjid, tanahnya dia tidak wakafkan, bangunannya juga bukan bangunan wakaf, ya udah, itu dipakai sholat boleh, tapi itikaf tidak boleh. Ya, dipakai sholat boleh, tapi dipakai itikaf tidak boleh. Tidak sah maksudnya, dikarenakan itu bukan wakaf. Semisal juga dengannya, misalnya tanah fasum ya di perumahan, developernya tidak wakafkan itu tanah dia, tapi dia tidak wakafkan, dia bilang ini tanah saya, tapi nanti kita bangun saja masjid di sini. Cuman begitu doang. Tidak ada pernyataan wakaf, maka ini juga bukan masjid secara syar'an. Maka tidak sah dipakai itikaf. Atau misalnya di kantor-kantor atau di mall-mall misalnya ya, perbelanjaan, pusat perbelanjaan, kemudian ada satu bangunan dijadikan sebagai musola. Walaupun dikatakan ini musola, tapi tidak pernah diwakafkan karena itu misalnya bangunan kantor atau mall dan semacamnya. Ini juga tidak sah itikaf di situ karena tidak diwakafkan. Jadi masjid dalam pembahasan kita adalah kullu ma wuqifa lis semua yang diwakafkan untuk sholat. Maka tidak sah wakaf di kayak tadi ya, kemudian tidak sah di pesantren, pesantrennya toh maksudnya. Beda kalau pesantrennya dalam masjid yang diwakafkan, nah, boleh. Tapi misalnya di ini masjidnya di sini, yang wakaf di sana di bangunan pesantrennya, Anda boleh di bangunannya. Kalau mau itikaf di masjidnya. Apalagi ribat, ribat itu kayak tempat belajar gitu ya, di khusus orang mau datang belajar ke situ. Nah, kadang dipakai bermalam di situ. Ya, kalau dia bukan masjid ya tidak boleh dipakai itikaf. Demikian pula musola khusus perempuan di rumahnya. Misalnya perempuan ya membuat satu kamar atau bahkan kepala rumah tangga, dia rumahnya besar, dia kemudian dia khususkan satu kamar jadi musolanya mereka, tempat sholatnya mereka, tapi bukan wakaf, itu bagian tanah rumah mereka, dia tidak wakafkan. Ya, tempel stiker Ka'bah di situ misalnya dan seterusnya. Walaupun dimodif sedemikian rupa, di tampilannya kayak musola, selama dia tidak niatkan maka itu bukan teranggap sebagai tempat etika. Jelas ya. Tapi kalau misalnya ada seorang ya, keluarga ya, tanahnya halamannya besar, pekarangannya besar, terus di sudut depan sana dia buat musola kecil dan dia niatkan wakaf tanahnya sebagai masjid. Nah, maka ini sah untuk itikaf di situ. Sah untuk itikaf di situ. Baik. Kemudian disunnahkan disunnahkan kalau orang itikaf itu selama sepekan, kalau itikafnya sepekan, disunnahkan dia itikaf di masjid jami. Disunnahkan dia itikaf di masjid jami. Ini masjid yang diadakan sholat Jumat di situ, supaya dia tidak perlu keluar. Supaya dia tidak perlu keluar. Ini kalau itikafnya sepekan. Ini pasti dapat hari Jumat. Pasti dapat hari Jumat atau kurang dari sepekan tapi mendapati Jumat intinya kalau selama masa itikaf dia mendapati Jumat maka sunnahnya di masjid jami'. Kalaupun misalnya dia tidak itikaf di masjid jami' maka dia persyaratkan pada niatnya, dikatakan saya niat itikaf ya dan saya mempersyaratkan keluar ke masjid untuk sholat Jumat, ya dia boleh seperti itu. Saya niat itikaf dan saya mempersyaratkan atau mengecualikan ya mempersyaratkan bahwa kalau sholat hari Jumat saya akan keluar untuk sholat Jumat, maka ini sah. Ya, ini sah. Tapi kalau misalnya dia eh, tidak niat di masjid, ya, tidak itikaf di masjid jami dan juga tidak mengecualikan dalam niatnya, tidak mempersyaratkan pada niatnya, lantas dia keluar pergi sholat Jumat, maka itu membatalkan itikafnya. Itu membatalkan itikafnya. Jadi kalau tidak mau batal, dia persyaratkan pada saat niat. Saya niat itikaf, tapi saya persyaratkan kalau hari Jumat saya akan keluar. Ya. Dan tentunya keluar di sini ya seminimal mungkin. Dia keluar pas mau sholat Jumat, pulang langsung gitu. Habis sholat Jumat pulang, tidak menunggu lama. Wallahu alam bisawab. Yang jelas semua masjid boleh untuk dipakai itikaf ya selama itu masjid syar'an dan yang paling utama adalah ketiga masjid. Yang paling rendah dari tiga masjid ini adalah Masjidil Aqsa, yang kedua Masjid An-Nabawi, dan yang terakhir yang tertinggi adalah Masjidil Haram. Kata Nabi SAW, la i'tikafa illa
fi thalathati masajid. Tidak ada i'tikaf kecuali pada 3 masjid. Kata jumhur ulama, yakni la i'tikafa afdal. Tidak ada i'tikaf yang lebih utama dibandingkan 3 masjid ini. Wallahu a'lam bishawab. Ini rukun yang ketiga, al-masjid. Yani mu'takafun fihi. Ini, rukun yang ketiga mu'takafun fihi, syaratnya harus masjid. Nah, kemudian rukun yang keempat adalah mu'takif, orangnya. Orang yang itikaf. Harus ada orang yang itikaf. Ini rukun yang terakhir. Rukun yang keempat mu'takifun fihi. Ya, mu'takifun fihi dipersyaratkan padanya berapa? Dipersyaratkan padanya 3 syarat. Syarat yang pertama al-Islam. Maka orang kafir tidak sah itikafnya. Jelas. Ya, itikaf yang wajib apa yang wajib maupun yang sunnah, ya kafir asli maupun kafir murtad tidak sah itikafnya. Yang kedua adalah al-aql. Yang kedua adalah al-aql. Al-aql di sini mencoret orang yang tidak berakal, orang gila, ya, dan anak kecil yang belum mumayyiz. Anak kecil yang belum mumayyiz. Ini tidak sah itikafnya. Yang syarat yang ketiga adalah an-naqa anil haidhi wan nifas wa taharati anil janabah. Ya, yaitu suci dari haid dan nifas serta suci dari junub. Ini lepas dari hadas akbar. Kenapa? Karena hadas akbar mengharuskan dia keluar masjid. Dia mengharuskan dia keluar masjid karena orang-orang perempuan haid dan junub haram berada dalam masjid, sebagaimana orang junub juga haram dalam masjid. Ya, wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Maka perempuan haid dan nifas serta orang junub diharamkan berdiam dalam masjid, karena itulah tidak boleh itikaf, karena tidak ada itikaf kecuali di masjid. Ya, tidak ada itikaf kecuali di masjid. Sudah ya. Dan mimbabil faidah dalam mazhab Syafi'iyah kata para fuqaha, dalam mazhab ada 3 amalan yang harus wajib dikerjakan di masjid, tidak sah dikerjakan di selain masjid. Ada 3 saja amalan. Amalan ibadah lain boleh dikerjakan di luar masjid, boleh. Dalam masjid oke, di luar masjid juga iya. Tapi ada 3 amalan yang hanya sah dikerjakan di 3 masjid. Yang pertama itikaf, ya, tidak ada itikaf di luar masjid. Yang kedua tawaf, tentu saja tawaf, ya. Dan yang ketiga adalah ibadah yang dinazarkan di masjid. Yang ketiga adalah ibadah yang dinazarkan di masjid. Misalnya sedekah, orang kan sedekah bebas ya, sedekah di mana saja. Tapi kalau dia nazar, saya nazar bersedekah di dalam masjid. Nah, ini berarti karena dinazarkan tempatnya ya harus dipenuhi, harus dalam masjid. Kalau dia bilang misalnya saya nazar sholat duha di masjid, maka harus dalam masjid karena dia nazarkan tempatnya juga. Nah, ini 3 jenis ibadah yang hanya sah kalau dikerjakan dalam masjid. Itu pun tentu saja untuk ibadah yang kedua yaitu tawaf, itu masjidnya spesifik hanya di Masjidil Haram. Tidak ada tawaf di masjid yang lain, walaupun di Masjid Nabawi nggak ada. Ya. Untuk amalan yang kedua yaitu tawaf, itu masjidnya spesifik, khusus di Masjid Al-Haram saja. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Kemudian tambahan di sini, saya lupa tadi sebutkannya, bahwa pada rukun yang kedua yaitu al-lubsu, berdiam, tidak ada durasi minimal. Tidak ada durasi minimal berapa lama itikaf paling minimal. Yang penting melebihi kadar tumak nina, itu sudah sah dianggap itikaf. Ya. Mau 1 menit, mau 2 menit, mau 3 menit, mau 1 jam, mau 2 jam. Ya, yang penting dia niat, yaitu bernilai pahala bagi dia, pahala itikaf. Walaupun cuma 10 menit untuk sholat 5 waktu doang misalnya. Tidak ada kadar minimal. Kenapa tidak ada kadar minimal? Karena tidak ada ketetapannya, tidak ada tidak ada takyin dalam syariat penetapan minimal. Yang ada hadis-hadis tapi sifatnya penggambaran doang. Misalnya Umar bin Khattab radhiyallahu an minta izin kepada Nabi SAW untuk itikaf di Masjidil Haram. Maka Nabi izinkan, maka dia pun beritikaf sehari. Jadi di sini kan hanya menunjukkan itikaf sehari, digambarkan itikaf sehari. Ya siapa tahu memang dinazarkannya sehari,
tidak menunjukkan kalau kurang sehari tidak sah gitu. Jelas ya? Iya. Kemudian juga apa? Iya, jadi tidak ada keterangan kemudian lihat Nabi SAW itikaf 10 hari terakhir Ramadan. Kan juga tidak menunjukkan harusnya 10 hari. Tidak juga menunjukkan harus 10 hari. Tapi sunnahnya 10 hari terakhir Ramadan. Jadi intinya tidak ada nas dalam syariat, dalil dalam syariat yang menegaskan durasi minimal itikaf. Karena itulah ketika tidak ada keterangan dari syariat, ya maka dikembalikan ke sisi lughah, sisi bahasa. Dan al-lubsu atau al-muksu fil lughah yaitu melebihi kadar tumakninah. Sudah cukup. Nah, ya kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah wal urfu ma'mulun bihi idza warad min hukmi apa bukan urf ini ya. Ini lughah, kembali ke lughah. Afwan. Ini bukan kembali ke urf. Kembali ke lughah, makna bahasa bahwa al-muqsu itu berdiam melebihi kadar tumainah. Allahu a'lam bishawab. Cuman memang disunnahkan untuk minimalnya 1 hari 1 malam. Itu sunnah, tidak wajib. Kenapa disunnahkan khurujan min khilafi Malik untuk menjaga khilaf dengan Imam Malik yang mana Imam Malik mewajibkan itikaf minimal sehari semalam. Maka para fuqaha Syafi'i mengatakan untuk menjaga pendapat beliau maka disunnahkan itikaf sehari semalam. Walaupun sahnya tadi melebihi kadar tumakninah. Allahu taala alam bissawab. Saya kira ini saja ya terkait dengan apa? Itikaf ya. Selesai pembahasan selesai pembahasan kita usia. Ya. Alhamdulillah. Sebentar. Ya, di sini pembahasan beliau simpel banget ya, ringkas sekali. Ya, seingat saya ada pembahasan pembatal itikaf. Ada nggak di situ? Ada kan? Di matan. Coba dijawab. Saya nggak bawa bukunya, ketinggalan kadarullah. Saya pakai PDF ini. Ada nggak? Kalau nggak salah ada mau butilatul itikaf. Ada? Nggak ada, Ustaz. Nggak ada? Oh gitu. Ya, Insya Allah. Iya. Udah bahas. Kita sempurnakan saya pembahasannya. Hmm. Ada nggak? Lah bahasa. Ya, para fuqaha rahimahumullahu taala menyebutkan pembatal-pembatal itikaf, hal-hal yang membatalkan itikaf. Yang pertama adalah ar-riddah tentu saja, murtad. Yang pertama adalah murtad. Yang kedua adalah al-haid wan nifas. Yang kedua adalah al-haid wan nifas. Nah, yang ketiga al-khuruju bikullil badani min ghairi hajah. Al-khuruju yani minal masjid bikullil badani min ghairi uzur. Min ghairi uzur. Ini 3 pembatal itikaf. Yang pertama murtad. Kalau waliyadzubillah ada seorang mu'takif dia murtad waliyadzubillah, ya sudah batal itikafnya. Batal itikafnya. Jelas ya? Kemudian yang kedua adalah haid dan nifas. Udah, kalau dia haid, nifas, wajib keluar dari masjid saat itu juga dan itikafnya batal, selesai. Itikafnya batal. Hmm. Baik. Dan yang ketiga adalah keluar dengan seluruh tubuhnya. Nah, seluruh tubuh. Harus seluruh tubuh. Keluar dari masjid dengan seluruh tubuhnya tanpa uzur. Tanpa uzur. Keluar seluruh tubuhnya. Dari masjid tanpa uzur. Kalau misalnya yang keluar dari tubuhnya cuma sebagian, tidak semuanya, misalnya seluruh tubuhnya di luar masjid kecuali kaki. Satu kaki kanannya di dalam masjid. Dia misalnya mau mengambil barang di luar, dekat dengan jendela masjid atau pintu masjid, tapi
dia bisa dapat keluar semua badannya kecuali kakinya, kaki kirinya misalnya atau kaki kanannya. Nah, ini belum batal ini karena belum keluar dengan seluruh tubuhnya. Atau dia keluar dengan seluruh tubuhnya tapi ada uzur, maka ini juga tidak batal iktikafnya. Tidak batal apa? Iktikafnya. Paham ya? Hmm. Apa saja uzur tersebut? Apa saja uzur tersebut? Ya uzurnya misalnya kata Aisyah radhiyallahu taala anha wa kana la yudkhilul bait atau sebelumnya syarat tadi yang keluar dengan seluruh tubuh. Kenapa dikatakan seluruh tubuh? Karena Nabi SAW ketika itikaf beliau pernah menjulurkan kepala beliau masuk ke dalam rumah beliau, jadi tubuh beliau di masjid, kepala beliau nyebrang karena kan rumahnya Aisyah kan rumah istri Nabi kan lengket satu dinding dengan masjid gitu ya, lengket dengan masjid sehingga ya mungkin jendelanya ada yang dibuka, itu langsung kamarnya rumah Nabi SAW. Jadi beliau SAW pernah itikaf di masjid, kemudian beliau mengeluarkan kepalanya ke rumah Aisyah, kemudian disisir rambutnya. Ini menunjukkan keluar masjid dengan sebagian kepala, dengan sebagian tubuh, tidak membatalkan itikaf. Baik, nah, sekarang kita kembali tadi, jadi keluar dengan seluruh tubuh tanpa uzur. Apa uzurnya? Uzur yang pertama disebutkan dalam hadits Aisyah radhiyallahu taala anha, wa kana la yadkhulul bait illa li hajatil insan. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak keluar masjid ya kecuali yakni tidak keluar dari tempat itikafnya kecuali karena kebutuhan dasar manusia. Illa li hajatil insan. Misalnya apa? Ya buang air besar, buang air kecil, keluar dia. Apalagi mandi kalau misalnya tidak bisa mandi di dalam masjid. Nah, itu kan mandi ya sehari-hari, jangan itikaf 10 hari tidak mandi gitu kan. Tidak, keluar dia kalau butuh mandi. Karena itu hajatul insan. Apalagi makan kalau nggak disiapkan di dalam masjid ya, dan apa atau disiapkan tapi hal yang di daerahnya uruf di masyarakatnya itu kurang merupakan khawarimul muruah, hal yang tidak layak misalnya makan di masjid, maka dia boleh keluar untuk makan di rumahnya kah, di warung kah, tapi cepat harus kembali ya, tidak boleh dipending-pending tinggal di luar gitu, setelah makan langsung masuk lagi. Ya, tapi kalau misalnya urf kebiasaan di masyarakatnya bahwa makan dalam masjid itu normal dan juga disiapkan makanan atau dibawakan makanan dari rumahnya, ya sudah dia tidak tidak boleh keluar karena tidak ada hajat ketika itu. Ya, jelas ya. Beda dengan minum, urfnya itu tidak ada masalah orang minum di masjid biasa kan, masih minum air zam-zam jadi ma'ruf. Maka tidak boleh dia keluar dari masjid hanya untuk minum. Tapi kalau keluar dari masjid untuk makan, nah ini bisa bisa jadi dibutuhkan, bisa jadi tidak. Misalnya termasuk misalnya di menunya di masjid itu itikaf tidak cocok dia dalam artian mungkin ada alerginya atau yang semacamnya sehingga dia harus keluar, boleh nggak ada masalah. Udah ya, keluar dengan seluruh tubuh dari apa, dari masjid, ini pembatal itikaf. Nah kemudian termasuk uzur adalah sakit. Sakit walaupun nanti ada rincian di mutawalat ya, tapi secara umum sakit yang membuat dia tidak bisa berdiam di masjid, ya maka diizinkan untuk keluar. Itu uzur untuk keluar. Misalnya dia butuh diinfus. Kalau misalnya memungkinkan dia diinfus di masjid, ya tidak ada masalah. Berarti kan dia tidak perlu membatalkan itikafnya. Ya, dan tidak perlu dia keluar. Tapi kalau misalnya sakitnya itu mengharuskan dirawat, ya udah keluar. Jelas itu uzur, keluar. Tapi Allah Ta'ala alam besok. Dan ada rincian sebenarnya ini secara umum saja. Ada rincian dalam masalah sakit ini. Nah sekarang konsekuensinya. Kalau itikafnya batal, konsekuensinya gimana? Hmm. Jelas ya. Kalau itikafnya batal, maka kalau dia mau lanjut itikaf, ya sudah dia niatkan lagi itikafnya. Misalnya nih, dia misalnya itikaf, terus setelah itu dia pergi kerja ke kantornya, udah pas keluar batal itikafnya. Pulang dari kantor balik ke masjid, mau lanjut itikaf, lanjut niat niat yang baru, niat yang baru, niat lagi. Nah,
selama itikafnya dia tidak nazarkan durasi atau berturut-turut. Dia tidak nazarkan durasi atau berturut-turut. Kalau dia menazarkan atau menyebutkan dalam itikafnya bahwa dia akan puasa sekian hari atau dia sebutkan berturut-turut, maka di sini ada rincian. Insya Allah Ta'ala akan dijelaskan di syarah nanti. Tapi secara umum, kalau itikafnya itikaf sunnah, termasuk yang 10 hari terakhir Ramadan, itu kan itikafnya sunnah selama tidak dinazarkan. Kapan dia keluar, ya sudah keluar aja, nggak ada konsekuensi. Kan durasi minimal itikaf dia sudah lewati, ya sudah dia keluar-keluar, pulang dari kerja atau maghrib masuk lagi ke dalam, niat lagi itikaf, mulai lagi, nggak ada iskal. Baik, jadi santai, apa tidak bukan hal yang saklek dalam dalam ibadah, dalam itikaf ini. Baik, wallahu alam bisawab. Ya, saya kira cukup ya sampai sini. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan pada pembaca apa penjelasan syarahnya. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, pertanyaan nanti ya di kelas. Betul.